warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Putri Madani dari kelas 11G. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ekonomi saya. Jadi, NAFTA atau North American Free Trade Agreement adalah blok perjanjian perdagangan bebas regional di Amerika Utara. Itu meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Resmi dilaksanakan perjanjian itu resmi diadakan sejak 1994. Jadi, tujuannya untuk menghapus hambatan tarif dan non tarif guna meningkatkan arus perdagangan dan investasi antar negara. Selanjutnya, dampaknya meningkatkan volume perdagangan dan integrasi sosial. Nah, for your information, NAFTA itu resmi berakhir pada 1 Juli 2020 dan digantikan dengan USMCA atau United States Mexico Canada Agreement. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Laila Safana, nomor absen 14 dari kelas 11G. Saya dari kelompok 2 dengan materi Uni Eropa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Uni Eropa, apa tujuannya, bagaimana bentuk kerjasamanya, dan apa dampak positif serta negatifnya. Yang pertama, apa itu perdagangan internasional Uni Eropa? Ini adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan oleh sesama anggota organisasi tersebut, atau bisa juga dengan negara-negara di luar anggota organisasi tersebut, atau disebut dengan ekstra UE. Nah, perdagangan ini tuh tidak ada hambatan tarif di dalamnya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan GDP negara anggota melalui akses pasar yang lebih luas. Kedua, stabilitas harga, yaitu menyediakan pilihan produk yang lebih banyak dengan harga bersaing bagi konsumen. Yang ketiga, standarisasi tinggi. Nah, yaitu mendorong standar kualitas, keamanan, dan lingkungan yang ketat di tingkat global. Yang keempat atau terakhir, diplomasi, yaitu menggunakan perdagangan sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Apa aja sih bentuk kerjasamanya? Yang pertama, ada Customs Union atau Serikat Pabean, yaitu seluruh anggota mengenakan tarif impor yang sama terhadap negara di luar anggota organisasi UE tersebut. Yang kedua, ada Free Trade Agreements atau FTA, yaitu perjanjian perdagangan bebas dengan negara atau blok lain seperti Kanada, Jepang, atau Singapura. Kanada, Jepang, atau Singapura ini bukan merupakan anggota Uni Eropa. Nah, yang ketiga, kemitraan ekonomi. Pemberian akses khusus bagi negara-negara berkembang untuk membantu pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, di sini Uni Eropa memiliki dampak positif dan juga negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu efisiensi produksi. Nah, itu spesialisasi negara anggota pada produk tertentu membuat produksi lebih efektif. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Jutaan pekerjaan di UE atau Uni Eropa bergantung langsung pada ekspor ke luar negeri. Yang ketiga, inovasi. Persaingan di pasar internasional memicu perusahaan untuk terus berinovasi dalam teknologi. Nah, kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama ada ketergantungan rantai pasok. Kerentanan akibat ketergantungan pada bahan baku atau energi dari negara tertentu, contohnya gas Rusia. Itu merupakan salah satu dampak negatifnya. Yang kedua, persaingan industri lokal. Risiko industri kecil kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau efisien. Itu sering terjadi. Dan yang ketiga, standar yang rumit. Regulasi ketat yang menjadi hambatan bagi mitra dagang dari negara berkembang. Uni Eropa ini menerapkan kebijakan perdagangan bersama, yang berarti ketika bernegosiasi dengan negara lain, contohnya Indonesia, mereka tidak berbicara sebagai satu suara, tetapi sebagai negara individu. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fitriani. Saya berasal dari kelas 11G. Dan dalam video ini saya akan mempresentasikan materi ekonomi kelas 11 mengenai APEC. Jadi apa sih APEC itu? APEC merupakan kepanjangan dari Asia Pacific Economic Cooperation, dan definisinya yaitu definisi dari APEC ini merupakan forum ekonomi regional yang terdiri dari 21 negara anggota di lingkar Pasifik. Didirikan pada tahun 1989 untuk mempromosikan perdagangan bebas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu setelah definisi, adapun tujuan dari APEC, tujuan utamanya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, kerjasama regional, perdagangan, dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, Bogor Goals tahun 1994, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, 2010 negara industri, 2020 negara berkembang. Lalu ada Putrajaya Vision 2040, menciptakan komunitas Asia Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada tahun 2040. Lalu yang terakhir, peningkatan kesejahteraan, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pertumbuhan yang berkelanjutan. Setelah itu ada bentuk kerjasama dari APEC. Yang pertama ada liberalisasi perdagangan dan investasi, yaitu mengurangi tarif dan hambatan ekspor-impor antar anggota. Yang kedua, fasilitasi bisnis, yaitu mempermudah prosedur bisnis, mengurangi biaya perdagangan, lintas batas, dan mempercepat alur logistik. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi dan teknis ekotek, yaitu peningkatan kapasitas atau capacity building, transfer teknologi, pelatihan teknis, dan berbagai praktik terbaik atau best practice. Setelah itu ada dampak positif dari APEC ini. Yang pertama ada peningkatan ekspor, yaitu pasar Asia Pasifik lebih terbuka untuk produk unggulan. Yang kedua, peningkatan investasi, yaitu mempermudah masuknya modal asing atau FDI untuk pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, yaitu pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas industri lokal. Lalu yang terakhir ada konektivitas, yaitu mempererat hubungan diplomatik dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Lalu setelah dampak positif, tentunya ada juga dampak negatif dari APEC ini. Yang pertama itu banjir produk impor. Mengapa? Karena persaingan ketat dari negara maju yang dapat mengancam produsen lokal atau UMKM. Lalu yang kedua ada ketergantungan ekonomi, yaitu resiko ketergantungan pada kebijakan ekonomi di negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga ada ketimpangan daya saing, yaitu resiko kalah saing jika industri dalam negeri tidak siap menghadapi perdagangan bebas. Sekian pemaparan materi saya mengenai APEC. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Lestari dari kelas 11G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IMF dalam pelajaran ekonomi. IMF itu apa sih? IMF itu adalah International Monetary Fund. Selanjutnya ada pengertian IMF. IMF adalah International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944 untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan ekonomi dunia. IMF juga membantu negara-negara anggota dalam mengatasi masalah ekonomi seperti krisis keuangan, inflasi tinggi, atau kekurangan devisa. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama IMF itu adalah yang pertama menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, yang kedua mendorong perdagangan internasional, yang ketiga membantu negara yang mengalami krisis ekonomi, yang keempat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Selanjutnya ada bentuk kerjasama IMF, yaitu layanan pemesanan transportasi melalui aplikasi digital. Yang pertama itu pemberian pinjaman, yaitu IMF memberikan bantuan dana kepada negara yang mengalami krisis ekonomi atau hutang. Yang kedua ada konsultasi dan pengawasan ekonomi, yaitu IMF memantau kondisi ekonomi negara anggota dan memberi saran kebijakan. Yang ketiga itu bantuan teknis. Nah, IMF itu membantu pelatihan dan pengembangan sistem keuangan, perpajakan, dan perbankan.
Nah, yang keempat ini program reformasi ekonomi. Negara penerima bantuan biasanya diminta melakukan perbaikan ekonomi seperti pengurangan subsidi atau reformasi pajak. Selanjutnya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu membantu negara keluar dari krisis ekonomi. Yang kedua, menstabilkan nilai mata uang dan inflasi. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan investor asing. Dan selanjutnya itu ada dampak negatif, yaitu yang pertama, utang negara bisa bertambah. Dan yang kedua itu kebijakan IMF kadang dianggap terlalu ketat. Dan yang ketiga itu pengurangan subsidi dapat menaikkan harga kebutuhan pokok. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.